FIFA soroti kemenangan Timnas Indonesia berkat Sintayong potong generasi. Timnas Indonesia baru saja menjalani 2 pertandingan FIFA Matchday yang semuanya berakhir dengan kemenangan. Duel Indonesia versus Kurasaw pada laga pertama FIFA Matchday yang berlangsung di GBLA tuntas dengan skor 3-2. Kemudian Timnas Indonesia pun melanjutkan kemenangan di laga kedua melawan Kurasaw di Stadion Pakansari dengan skor 2-1. FIFA pun ikut menyoroti kemenangan Timnas Indonesia atas Kurasaw kemarin malam dengan mengunggah foto salah satu pencetak gol yakni Dendi Sulistiawan. Federasi Sepak Bola Dunia itu mengatakan bahwa kemenangan tersebut menjadi malam yang indah bagi pecinta sepak bola di Indonesia. Hasil kontrak Kurasaw sendiri seakan menegaskan bahwa Timnas Indonesia tidak gentar untuk menghadapi tim yang mempunyai peringkat FIFA lebih tinggi. Lalu benarkah hasil bocor yang didapat Timnas Indonesia karena keberanian Sintayong potong generasi? Memang bukan rahasia lagi bahwa Timnas Indonesia era Sintayong saat ini didominasi oleh para pemain muda potensial. Rata-rata usia Timnas Indonesia dalam laga uji coba melawan Kurasaw adalah 21,9 tahun. Ini yang termuda sepanjang sejarah. Namun, narasi potong generasi rasanya kurang tepat. Ini karena setiap pemain punya kesempatan yang sama untuk membela Timnas Indonesia. Tidak ada pula skuad Timnas Indonesia yang benar-benar tanpa sosok pemain senior. Skuad asuhan Sintayong contohnya masih diperkuat oleh sosok Fakhrudin Arianto. Ada pula Mark Klok, Nadil Argawindata, Dimas Drajat, Yakob Sayuri hingga Ricky Kambuaya yang sedang dalam usia keemasan. Potong generasi kiranya hanya narasi puja-puji dari analis yang kurang komprehensif. Pemain yang dipanggil adalah yang memenuhi kualifikasi dan karakter dengan gaya bermain yang diinginkan oleh seorang pelatih. Dalam hal ini, Sintayong sangat suka dengan talenta muda. Kualitas pemain yang dipanggil Sintayong bisa saja diperdebatkan. Tapi mentalitas, disiplin, dan daya juang mereka yang dipanggil menggambarkan struktur bangunan Timnas saat ini. Insiden sepak bola gajah bikin Vietnam ketakutan bertemu Timnas Indonesia di Piala AFF. Insiden sepak bola gajah bikin Timnas Vietnam ketakutan bertemu dengan Timnas asuhan Sintayong di Piala AFF 2022. Menurut pengamat sepak bola asal Vietnam, Quang Huy, insiden main mata Timnas Vietnam U19 dan Timnas Thailand U19 di Piala AFF U19 2022 lalu membuat Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur berhasrat menghabisi Vietnam. Seperti yang kita ketahui bersama, di Piala AFF U19 2022 lalu, Timnas Indonesia U19 gagal lolos ke semifinal setelah Vietnam dan Thailand bermain 1-1. Meski perolehan poin Timnas Indonesia U19 sama serta unggul selisih gol, namun skuad Garuda Nusantara dinyatakan gagal lolos. Hal tersebut lantaran kalah head-to-head dari Vietnam dan Thailand. Sejak saat itu, rivalitas Timnas Indonesia kepada Vietnam semakin memanas. Uniknya lagi, setelah itu Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur selalu mengalahkan Vietnam. Momen pertama tersaji di Piala AFF U16 2022. Tidak tanggung-tanggung, Timnas Indonesia U16 2 kali menang atas Vietnam, tepatnya di fase grup dan partai puncak. Kemudian berlanjut ke level U20, tepatnya di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Kemenangan itu pun sekaligus meloloskan Timnas Indonesia U20 ke Piala Asia U20 2023 sebagai juara grup F. Selanjutnya, Timnas Indonesia dan Vietnam berpotensi bentrok di Piala AFF 2022. Ya, benar, kedua tim ditempatkan di grup yang berbeda. Namun, Timnas Indonesia dan Vietnam bisa bertemu di semifinal atau final Piala AFF 2022. Potensi pertemuan inilah yang membuat ketar-ketir Quang Huy. Setelah kejadian Piala AFF U19 2022, saya lihat Timnas Indonesia memiliki semangat yang lebih tinggi ketika bertemu Vietnam. Indonesia terlihat panas dan berhasrat menjatuhkan Vietnam. Timnas Indonesia pasti memiliki rencana untuk mengejutkan Vietnam. Indonesia memahami kekuatan untuk mengalahkan Vietnam. Mereka mempunyai beberapa senjata untuk menjatuhkan Vietnam, kata Quang Huy mengutip dari Soha. Kedekatan Sintayong dengan pemain bikin grafik Timnas Indonesia meningkat. Momen lucu ini terjadi seusai kemenangan Timnas Indonesia atas Kurasaw dengan skor 2-1 di laga FIFA Matchday pada September 2022 yang kedua.
Seperti biasanya, setiap kali Indonesia menang, jajaran pelatih dan para pemain berkeliling stadion untuk menyapa para penggemar. Kemeriahan tercipta tatkala mereka kompak menari dan bernyanyi bersama. Ada satu momen tatkala Sintayong membentangkan bendera merah putih didampingi oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Di momen yang sama, para pendukung menyanyikan chant Sintayong Ale Ale. Tapi di tengah kemeriahan itu terdengar sayup-sayup dari belakang Sintayong seorang yang berteriak Bulgogi, Bulgogi. Sintayong pun membalikan badan dan hanya bisa tersenyum pasrah dengan teriakan itu. Ternyata yang teriak itu adalah pemain yang dipercaya di timnas U20 maupun senior, yakni Marcelino Ferdinand. Mengetahui itu, ex-pelatih timnas Korea Selatan itu pun kesal dan langsung mengejar pemain Persebaya Surabaya itu hingga terpisah dari iring-iringan. Momen itu pun viral di media sosial, tak terkecuali akun yang mengunggahnya @bola_blangkon. Akun itu pun menulis Coach Bulgogi dan pemain Bulgogi. Bukan menjadi rahasia lagi apabila Sintayong memiliki karakter yang disiplin namun juga iseng dengan para pemainnya. Sementara itu, manajer timnas Indonesia Sumarji memuji kinerja Sintayong dan tim merah putih yang mampu meningkatkan performa timnas senior hingga U20. Sumarji mengaku kagum dengan perjuangan para pemain timnas Indonesia yang mampu 2 kali mengalahkan Kurasaw, yang mana di atas kertas punya peringkat jauh lebih baik di ranking FIFA, yakni peringkat 84 dunia. Sumarji kemudian juga memuji tim pelatih timnas Indonesia yang dipimpin oleh Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu pun mampu membuat grafik penampilan timnas Indonesia terus meningkat. Sumarji juga mengungkapkan kemajuan timnas Indonesia di bawah Sintayong terlihat dari posisi skuad Garuda di ranking FIFA.